kemerdekaan yang diperjuangkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dan apa yang diumumkan Al-Quran, kemerdekaan dalam arti yang lebih luas. Bukan hanya kemerdekaan fisik, kemerdekaan politik, kemerdekaan militer, tapi kemerdekaan dalam arti yang lebih luas. Kemerdekaan dari penindasan sosial, dari penganiayaan, begitu pula dari apa? Dari kasta-kasta yang memuliakan sebahagian, merendahkan sebahagian. Kalau dahulu kala satu suku yang banyak anaknya, keluarganya yang banyak, hartanya yang termulia, pada saat itu yang termulia adalah orang yang beriman dan bertakwa. Jadi bagaimana kehadiran Rasul betul-betul apa? Mengangkat martabat manusia, membebaskan mereka semua dari berbagai macam belenggu yang membelenggu mereka, dan manusia semua setara di hadapan Allah. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika alladhi ibta'athtahu rahmatan lil alamin bashiran wa nadhira faballagha risalata rabbih wa adda amanatah wa nasaha ummatah wa akhrajana jami'an minadh dhulumati ilan nur wa hadana ila siratihil mustaqim. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Assalamu alayka ya Rasulullah. Wassalamu ala ahli baitika at-tayyibin wa sahabatika al-ghurril mayamin. Wassalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma atina min indika rahmah wa allimna min ladunka ilman nafi'a wa anfa'na bima 'allamtana. Amma ba'du. Para jamaah hadirin hadirat, sahabat dan para pencinta radio Silaturrahmi, begitu juga ummatan wahidah. Ummatan wahidah tidak dapat dipisahkan dari radio Silaturrahmi, dan dia merupakan anak dari radio Silaturrahmi yang merupakan awal dari dakwah kita mengajak umat kepada Islam yang satu. Kita berharap mudah-mudahan dakwah kita ini Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada mereka-mereka yang terbuka hatinya untuk bersatu dalam Islam dengan menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai imam dan suri tauladan bagi kita semua. Hingga kita dijauhkan dari pertentangan, perselisihan, permusuhan, walaupun berbeda pendapat. Perbedaan pendapat ini yang memperkaya masukan kita, bukan untuk mencabik-cabik dan memecah belah. Artinya perbedaan ini perlu dengan rahmat sebagaimana yang dicontohkan oleh para sahabat Nabi. Di hadapan Rasul mereka berbeda pendapat, di hati mereka tetap satu dalam iman kepada Allah dan iman kepada Rasulnya, serta iman kepada kitab suci Al-Quran yang merupakan kitab Allah. Nah, pada pagi hari ini yang penuh dengan rahmat dan keberkahan, kita memperingati lahirnya dan maulidnya Nabi besar kita Muhammad
yang melahirkan kemerdekaan bagi seluruh umat manusia. Bukan hanya kemerdekaan politik, bukan hanya kemerdekaan fisik dari penjajahan militer, tapi menjadi kemerdekaan dalam arti yang lebih luas dan kompleks. Sebagaimana ya Allah Subhanahu wa taala bukan melalui kitab sucinya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, kami tidak mengutus engkau melainkan sebagai rahmat untuk semesta alam. Kalau kita resapi dan renungkan ayat ini yang menggambarkan sosok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus sebagai rahmat bagi semesta alam, bukan pembawa rahmat. Bukan pembawa rahmat. Karena kalau pembawa rahmat, antara pembawa dan rahmat terpisah. Tapi beliau sendiri sebagai rahmat bagi semesta alam, bukan hanya bagi bangsa, bagi kelompok tertentu, tapi bagi semesta alam. Nah, mari bersama-sama kita renungkan risalah dan misi Nabi kita yang merupakan rahmat bagi semesta alam. Di mana yang beliau proklamirkan bukan hanya sekedar kemerdekaan politik, fisik dan militer, tapi kemerdekaan dalam arti yang lebih luas, kemerdekaan spiritual, intelektual, sosial, di samping kemerdekaan yang telah disebutkan nanti. Pertama-tama, kemerdekaan dari syirik menuju iman. Dari syirik menuju iman kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Ini merupakan puncak dari kemerdekaan. Karena pada saat manusia menyadari, mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala Tuhan mereka, la syarikalah, yang tidak ada sekutu baginya. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia bersuku-suku, berbangsa-bangsa, memberikan potensi yang berbeda di antara mereka. Allah Subhanahu wa taala muliakan mereka bukan karena nasab mereka, bukan karena harta mereka, bukan karena kedudukan mereka, bukan karena warna kulit mereka, tapi asas kemuliaan di mata Allah adalah iman dan ketakwaan kepadanya. Oleh karena itu, baik yang kaya maupun yang miskin, yang kuat maupun yang lemah, baik mereka yang bernasab mulia maupun orang-orang dari kalangan yang tidak memiliki nasab mulia, mereka memiliki kesempatan yang sama untuk berlomba meraih kemuliaan di sisi Allah. Dan dapat kita saksikan, kita buktikan dalam kehidupan masyarakat di bawah bimbingan dan pimpinan Nabi kita Muhammad SAW. Pada masa sebelumnya, ketika manusia tenggelam dalam kesyirikan, juga dalam kejahiliahan, kita saksikan bagaimana peran Bilal ibnu Rabah yang begitu rendah. Sebagai seorang budak yang mengerjakan pekerjaan yang kotor bagi tuannya, yang tidak mendapatkan sama sekali perhatian atau perhatian yang cukup baginya. Dia membersihkan kotoran-kotoran manusia, kotoran-kotoran keledai, memandikan juga keledai dan onta tuannya. Sedangkan hak-haknya sebagai manusia tidak diberikan sama sekali. Mereka milik tuannya bukan hanya secara fisik, jiwa mereka pun milik tuannya, sampai dalam menentukan pilihan. Dalam memilih agama, itu menjadi ketentuan Tuhan. Sebagaimana yang dilakukan oleh Fir'aun kepada penduduk Mesir, dia mengatakan ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabilar rasyad, seolah-olah dia mengatakan yang benar apa yang saya katakan benar, yang salah apa yang saya katakan salah, kalian wajib untuk tunduk mengikuti saya. Tapi ternyata kedatangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerdekakan mereka-mereka yang dulu merupakan orang-orang yang rendah, yang dihina dan disepelekan, mengangkat derajat mereka tinggi-tinggi. Sedangkan mereka yang dahulu pada masa jahiliyah merupakan orang-orang yang berasal dari kalangan mulia, yang memiliki nasab yang betul-betul istimewa di tengah-tengah masyarakat.
Pada saat itu dengan risalah yang beliau bawa membuat kesombongan di hati mereka lenyap. Kalau dahulu mereka tidak akan mungkin duduk bersama hamba-hamba sahaya mereka setara sederajat makan bersama-sama, dengan bimbingan dan petunjuk Nabi mereka duduk bersama-sama. Juga diperlakukan dengan sama dan mulia. Oleh karena itu saksikan bagaimana pendidikan Rasul kepada salah seorang sahabat Ansor terkemuka dari Bani Ghifar. Ketika satu hari Abu Dzar Al-Ghifari berjalan bersama Rasulullah SAW ditemani oleh hamba sahayanya. Ketika dia sedang berjalan, rupanya dia merasa tidak puas dengan hamba sahayanya. Dia mengeluarkan kata-kata yang biasa dikeluarkan pada masa jahiliyah. Ya benas sauda, wahai anak wanita berkulit hitam. Wahai anak wanita berkulit hitam, maksudnya wahai anak budak. Rasulullah marah terhadap Abu Dzar. Dia mengatakan, ya Abu Dzar, innaka mru'un fika jahiliyah. Wahai Abu Dzar, kamu seorang yang telah masuk ke dalam Islam, beriman, tapi di hati kamu masih terdapat sisa-sisa jahiliyah. Pada saat itu Abu Dzar betul-betul menyesal luar biasa. Langsung dia meletakkan kepalanya di atas pasir, lalu dia minta kepada budaknya untuk menginjak kepalanya sampai dia ridha. Dus ala ra'si. Dengan penuh penyesalan. Yang dulu mustahil terjadi hal ini. Jangankan seorang budak menginjak kepala tuannya, duduk bersama-sama, makan bersama-sama merupakan hal yang mustahil terjadi. Tapi pada masa Nabi kita Muhammad SAW, Rasulullah bukan memuliakan yang kaya yang bernasab mulia, tapi memuliakan sahabat-sahabatnya yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita saksikan juga bagaimana Bilal, seorang hamba sahaya yang tidak memiliki kehormatan pada masa jahiliyah. Dia menanggung derita, siksaan karena imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia meyakini dengan keimanannya dia menjadi manusia seutuhnya, manusia merdeka. Walaupun mereka bisa memanggang dirinya di atas pasir, meletakkan batu di atas tubuhnya, menyiksanya, menganiayanya, tapi dia merasa kemerdekaan yang didapatkan dengan imannya kepada Allah dan Rasulnya jauh lebih berharga dari kehidupannya. Bilal yang tadinya telah menanggung derita dan siksa, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala dibebaskan dari perbudakan, menjadi salah satu sahabat Nabi kita yang mulia. Sampai-sampai Rasulullah pernah berkata kepada Bilal, wahai Bilal, baru saja aku mendengarkan suara sandalmu di surga. Sahabat-sahabat Nabi yang berasal dari kalangan mulia memuliakan Bilal tanpa sama sekali memandang remeh dirinya. Bahkan orang-orang yang datang beriman dari orang-orang yang datang di kemudian hari begitu menghormati Bilal sebagai sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Nabi bukan memanggil mereka sebagai murid-muridnya, tapi memanggil mereka sebagai sahabat-sahabatnya yang sama-sama berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Coba renungkan di sini. Ada tidak penindasan dari Rasul untuk sahabatnya? Atau pembulian? Atau Rasul mengambil manfaat dari mereka untuk kepentingan dirinya? Yang terjadi, Rasul mempersembahkan hidupnya untuk mereka. Renungkan firman Allah pada akhir surat Taubah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang seorang Rasul ke hadapan kalian, bukan berasal dari orang asing, tapi orang yang berasal dari kalangan kalian, yang kalian kenal kehidupannya, pertumbuhannya, dan bagaimana akhlaknya. Azizun alaihi ma anittum, yang paling berat membebani dirinya dan hidupnya bukan penderitaan dirinya, bukan penderitaan keluarganya,
tapi yang membuat beliau bersedih, berduka, dan merasakan beban yang berat penderitaan kalian. Harisun alaikum, dan dia betul-betul waktunya, perhatiannya, kepeduliannya tertuju pada kalian, bukan untuk keluarganya atau kroni-kroni di sekelilingnya, tapi untuk seluruh umat manusia. Bil mu'minina raufur rahim, terhadap orang yang beriman. Di sini didahulukan bil mu'minin untuk menjelaskan beliau tidak pandang bulu, tidak melihat kelas, tidak melihat status, tapi beliau betul-betul perhatian kecintaannya terhadap orang yang beriman. Bil mu'minin raufur rahim, beliau amat penyantun dan penyayang terhadap mereka. Ar-Rauf, Ar-Rahim merupakan dua nama Allah. Dua nama ini Allah petik dari keduanya, Allah berikan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bil mu'minina raufur rahim. Jadi para sahabat betul-betul merasakan bagaimana Rasul sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang yang membawa risalah dari Allah, bukan hanya sekedar slogan dan ucapan, sebagai rahmat bagi semesta alam, dibuktikan melalui kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh perhatiannya tertuju pada umatnya, bukan hanya di dunia, bahkan di hari akhir nanti. Demikian pula beban yang paling berat membebani dirinya adalah penderitaan umatnya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebabkan karena beban yang berat yang beliau pikul, beliau meninggal dalam usia muda, 63 tahun dalam hitungan Hijriyah, artinya 61 tahun dalam hitungan Masehi. Tapi bagaimana dengan usia yang singkat tersebut, beliau menaburkan manfaat dan rahmat hingga kini, disaksikan bukan hanya oleh kaum muslimin, orang-orang di luar Islam menyaksikan betul-betul sosok Nabi kita ini merupakan sosok yang telah membuktikan apa-apa yang diterangkan Allah Subhanahu wa taala dalam kitab suci. Dari kepedulian Rasul terhadap umatnya, kita melihat bagaimana kehidupan beliau dalam rumah beliau yang merupakan kotak-kotak gubuk-gubuk mirip dengan kontrakan, kos-kosan yang ada pada saat ini. Di situ istri-istri beliau tinggal, pintunya menghadap ke hadapan masjid. Jarang sekali asap keluar dari rumah Rasulullah SAW. Dari mulai kondisi penduduk Madinah, begitu pula kaum muhajirin yang tadinya hidup tertindas di bawah penindasan Zionis, baik dalam bidang politik maupun sosial dan ekonomi, di bawah kendali Zionis Yahudi. Walaupun Zionis belum ada pada saat itu, tapi watak mereka sama dengan kaum Zionis pada saat itu. Di mana orang-orang Yahudi pada saat itu membagi diri mereka kepada markas-markas kekuatan. Ada Yahudi Bani Nadir, Bani Quraidah, kemudian Bani Qainuqa, begitu pula Yahudi Khaybar. Mereka memiliki sekutu di tengah-tengah kaum Ansar. Kemudian mereka adu domba, seolah-olah Bani Nadir berpihak kepada Khazraj, Bani Quraidah berpihak kepada siapa? Kepada Aus. Seolah-olah mereka setia, merupakan rekan yang membela, padahal mereka mengadu domba, mereka tidak ikut berperang, mereka menjual senjata dan memberikan pinjaman dengan bunga yang amat tinggi hingga membuat penduduk Madinah terjajah dan tidak berdaya. Jadi semua penderitaan rakyat Madinah disebabkan oleh ulah orang-orang Yahudi yang bekerja sebagai bankir, yang mengobarkan peperangan untuk membuat mereka terpaksa meminjam uang demi membiayai peperangan. Nabi kita Muhammad SAW berhasil menghapuskan dendam jahiliyah, menyatukan mereka dan memberikan nama kaum Ansar bagi penduduk Madinah yang menyambut Rasulullah dan sahabatnya, dan kaum muhajirin yang datang dari Mekah dan tidak lagi mengingatkan mereka kepada nama-nama yang akan mengobarkan kebencian dan permusuhan. Dari kemiskinan, Rasul membuat mereka kaya dan cukup.
Karena setelah Rasulullah memerintah di Madinah, di bawah bimbingan Allah, berhasil membuat perekonomian berbalik dari tangan Zionis ke tangan kaum muslimin. Dari tadinya mereka orang-orang yang berhutang dan tertindas, Rasul berhasil memerdekakan mereka dari hutang, yang menimbulkan kegeraman bagi orang-orang Yahudi yang membuat mereka berkhianat dan memerangi Rasulullah SAW. Setelah kaum muslimin kaya raya, kehidupan Rasul dan para keluarganya tidak berbeda. Akhirnya para istri Nabi datang kepada Rasul, mengatakan, ya Rasulullah, sahabat-sahabatmu yang tadinya hidup dalam kemiskinan, yang tadinya menumpang di rumah kaum Ansor, sekarang mereka telah hidup sejahtera. Bisakah kami menerima tambahan nafkah? Bisakah kami mendapatkan tambahan nafkah? Seperti orang lain bisa berumah dengan nyaman, ya. Seperti yang dirasakan oleh sebahagian kita, bagaimana mereka bernyaman-nyamanan dalam rumah mereka dengan berbagai macam sarana, sedangkan keluarga Rasul hidup dalam kesederhanaan dan jarang sekali dapur mereka menyala. Ketika Rasulullah mendengarkan permintaan mereka, Rasulullah bersedih. Bersedih karena Rasul melihat mereka belum memahami peran mereka sebagai ibunya orang-orang yang beriman. Istri Nabi merupakan ummahatul mu'min, ibu-ibunya orang yang beriman, termasuk ibu-ibu dari bapak ibu sekalian. Berarti ayahnya siapa? Rasulullah SAW. Rasul ini ayah orang yang beriman. Walaupun anak keturunannya berasal dari darahnya tidak beriman, bukan bahagian dari anak Rasulullah SAW. Tapi bapak ibu sekalian yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apapun latar belakangnya, adalah putra putri Nabi kita Muhammad SAW dan juga putra putri dari istri Nabinya. Oleh karena itu Allah haramkan istri Nabi menikah dengan pria manapun setelah wafatnya Rasul. Kenapa? Sebagaimana haramnya ibu menikah dengan seorang anak. Rasulullah bersedih, ya, melihat istrinya masih belum memahami peran mereka, di mana seharusnya ibu peduli terhadap anak-anaknya. Apa yang terjadi? Pada saat itu hadirin sekalian, Allah turunkan ayat-ayat Al-Quran yang memberikan tawaran kepada istri-istri Nabi. Ya nisa'an Nabi, in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamilah. Wahai wanita dari keluarga Nabi. Ini juga mengingatkan kepada wanita-wanita dari keturunan Nabi. Allah tidak mengatakan wahai istri-istri Rasul, tapi wanita dari keluarga Nabi. Untuk mengingatkan akan peran mereka dan apa yang mereka harus lakukan. Kalau kalian menginginkan, merindukan kehidupan dunia dan hiasannya, maka datanglah ke hadapanku. Aku akan memberikan apa yang kalian inginkan, tetapi aku akan menceraikan kalian dengan cara yang baik. Wa in kuntunna turidnallaha wa rasulahu wad daral akhirata fa innallaha adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Tapi kalau kalian menginginkan Allah dan Rasulnya dan menginginkan kehidupan akhirat, Allah telah menyediakan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan dari kalian ganjaran yang besar. Ketika turun ayat ini, yang pertama dipanggil Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Rasul membacakan ayat ini, lalu menawarkan kepada Aisyah apakah memilih dunia terpisah daripadanya atau memilih Allah dan Rasul. Pada saat itu, satu persatu mereka menyatakan kami memilih Allah dan Rasulnya. Mereka tidak menduga
bahwa permintaan mereka yang mereka anggap sederhana ini akan menyebabkan Allah memberikan pilihan kepada mereka. Artinya Allah menginginkan dari keluarga Rasul menjadi contoh yang baik, yang membebaskan umat manusia, yang mengangkat martabat mereka, bukan untuk menindas mereka. Oleh karena itu kita saksikan bagaimana keluarga Rasul, baik itu Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, Fatimah, Al-Hasan wal Husain, saksikan bagaimana kehidupan mereka, kehidupan yang betul-betul sepenuhnya pengabdian untuk melanjutkan misi Rasul sebagai rahmah bagi seluruh semesta alam. Oleh karena itu bagi kita yang mengaku sebagai pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah bukan melihat ucapan kita, bukan juga mendengarkan pengakuan kita sebagai ahlus sunnah, tapi Allah lihat perilaku kita. Apa artinya seorang mengaku sebagai ahlus sunnah tapi kehidupannya jauh dari sunnah Rasul, dari akhlak Rasul? Ini klaim-klaim semacam ini, ahlus sunnah atau syiah dan lain sebagainya, mencabik-cabik dan memecah belah di antara kita semuanya. Bahkan subhanallah, orang lebih dekat kepada seorang guru atau penulis buku daripada Rasul dan Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal kalau kita melihat kehidupan Rasul, mendengarkan Al-Quran, mengajak kita bersatu untuk saling menyayangi, bukan bercerai-berai, saling bermusuhan. Jadi kemerdekaan yang diperjuangkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dan apa yang diumumkan Al-Quran, kemerdekaan dalam arti yang lebih luas. Bukan hanya kemerdekaan fisik, kemerdekaan politik, kemerdekaan militer, tapi kemerdekaan dalam arti yang lebih luas. Pertama-tama kemerdekaan spiritual dari syirik menuju tauhid, hingga membuat kita semua, apapun latar bangsa kita, apapun warna kulit kita, status kita, kita semua kembali kepada Allah. Sebagaimana kita mengimani dari sana kita berasal, kelak kita akan kembali. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menurunkan hidayahnya bagi kita dengan turunnya Al-Quran dan para nabi serta kitab-kitab yang Allah turunkan. Lalu Allah tegaskan, fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Apabila petunjukku sampai pada kalian, siapa yang mengikuti petunjukku, siapa saja. Kata siapa ini tidak menunjuk kepada kaum tertentu. Siapa saja yang mengikuti petunjukku, mereka tidak akan mengalami ketakutan dan tidak akan mengalami kesedihan. Allah yang akan menjadi pelindung mereka, pendamping mereka. Tapi walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Adapun mereka yang mendustakan, yang ingkar dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka akan kekal dalam api neraka untuk selama-lamanya. Dari kemerdekaan spiritual lahirlah kemerdekaan-kemerdekaan yang lain. Kemerdekaan dari penindasan sosial, di mana pada masyarakat jahiliyah wanita itu merupakan makhluk yang inferior, dijadikan hanya sebagai pemuas nafsu, diperlakukan seperti barang yang diwarisi. Oleh karena itu pada masa jahiliyah, kalau seorang ayah memiliki beberapa istri, ayahnya meninggal dunia, anak berhak untuk mewarisi istri ayahnya. Di saat dia menyaksikan anaknya, istrinya cantik, langsung dia mengalungkan selendang, dia mengatakan ini bahagian saya. Bayangkan hadirin sekalian, sampai turun firman Allah, wala tankihu ma nakaha abaukum minan nisa. Jangan sekali-kali kalian menikahi wanita-wanita yang pernah dinikahi oleh orang-orang tua kalian. Wanita pada saat dibutuhkan dipergunakan, kalau tidak, cara yang paling halus, ilhaqi bi ahliki, pulang kamu ke tengah keluarga kamu. Wanita di mata mereka pembawa sial. Jadi kalau suami menghadapi kesialan, maka mereka timpakan pada wanita. Seperti orang-orang Yahudi juga sama. Seperti kisah yang kita dengar, bahwa yang menyebabkan kakek kita Adam alaihi salatu wassalam terusir dari surga karena godaan istrinya.
Padahal kita tahu bahwa kakek kita sebagai seorang pemimpin. Dan Quran tidak menyebutkan masalah istrinya, menyebutkan Adam. Walaqad ahidna ila Adama min qablu. Kami telah pesan wanti-wanti kepada Adam, tapi falam najid lahu azma. Kami tidak melihat dia memiliki tekad yang besar. Kita jangan menyepelekan kakek kita. Kita dibandingkan Nabi Adam jauh. Nabi Adam hanya salah sekali terusir dari surga. Kalau kita hari ini sekalian yang kita lakukan lebih dahsyat dibandingkan yang dilakukan kakek kita. Kita janji mau bertobat, berhenti, besok kita ulangi lagi. Betul nggak Bapak Ibu sekalian? Kalau Nabi Adam cuma makan buah terlarang, kalau kita ucapan terlarang, perbuatan terlarang, cara hidup yang tidak benar yang kita lakukan. Kita melihat di sini bagaimana Allah menisbatkan kesalahan pada Adam. Tapi masyarakat jahiliyah, bahkan masyarakat jahiliyah dari kaum muslimin sampai saat ini, begitu pula orang-orang Yahudi menisbatkan kesalahan pada Hawa. Kalau keberhasilan dikembalikan pada suami, kalau kesalahan dikembalikan pada siapa? Pada wanita. Saya teringat nenek saya bercerita. Satu hari dia berjalan bersama anaknya, berjalan sambil berolahraga dengan pakaian yang santun. Ini kira-kira tahun 40-an atau mungkin sebelumnya. Ketika mereka sedang berjalan, tahu-tahu teman suaminya, kebetulan orang asing, orang Belanda pada saat itu, bersama istrinya di kendaraan. Ketika melihat istri temannya, dia mengajak untuk naik mobil diantarkan ke rumah. Dia mengatakan tidak, saya ingin berolahraga. Akhirnya orang Belanda tersebut kebetulan datang ke rumah suaminya. Mampir di rumah suaminya bercerita, tadi saya lihat ibu sama anak, saya ajak naik kendaraan, dia menolak. Begitu istrinya pulang bersama anaknya, kakek saya bertanya, kenapa kamu menolak untuk naik kendaraan bersama mereka? Dia mengatakan, kalau saya naik kendaraan bersama dia, walaupun ada istrinya, orang yang melihat akan mengatakan apa? Istri fulan naik kendaraan bersama seorang laki-laki. Kalau saya baik, yang bagus kamu. Orang mengatakan suaminya pandai mendidik istri. Tapi kalau saya jelek, keluarga saya rusak seluruhnya. Dia menolak karena takut nama baiknya tergores. Karena kalau bagus, suami yang bagus. Betul nggak Ibu sekalian? Gak tahu sekarang masih gak berlaku hukum ini. Tapi yang jelas, selalu kalau ada kesalahan gara-gara kamu. Pada masa Islam, kedudukan wanita diangkat tinggi-tinggi. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahr. Kami wanti-wanti berpesan kepada anak manusia agar memperlakukan orang tuanya dengan mulia. Bahkan walaupun mereka kafir, kalau mereka memerintahkan yang tidak benar jangan ikuti, tapi tetap gauli mereka dengan cara yang baik. Wasahibhuma fid dunya ma'rufan. Setelah menjelaskan kewajiban berbakti pada ayah ibu, secara khusus Allah mengisyaratkan kepada ibunya, hamalathu ummuhu kurha. Ibunya mengandung dengan susah payah, melahirkan dengan susah payah, masa menyusui juga banyak. Sampai ketika Rasulullah ditanya, siapa yang pertama-tama untuk berhak mendapatkan perhatianku dan kebaktianku? Ummuka. Tsumma man ya Rasulullah? Ummuka. Tsumma man ya Rasulullah? Ummuka. Baru yang terakhir ayahnya. Begitu juga peran anak dalam kehidupan Nabi kita. Pada masa jahiliyah, kaum wanita ini tidak pernah hadirin sekalian mendapatkan perhatian. Kalau orang ditanya, berapa anak kamu? Dia mengatakan 3, walaupun punya anak perempuan 4 tidak disebutkan. Jadi yang disebutkan anak laki-laki. Tapi lihat Nabi kita Muhammad SAW. Kalau putrinya datang ke rumah, dia bangun, dia kecup keningnya, dudukkan di tempat duduknya. Dan kalau memanggil Sayyidah Fatimah, ummu abiha, ibu dari ayahnya. Kalau Rasulullah akan berangkat menuju peperangan atau menuju safar tertentu, rumah terakhir setelah masjid yang dikunjungi, rumah Sayyidah Fatimah baru di jalan.
Kalau pulang dari peperangan setelah masjid, rumah pertama bukan istrinya, putrinya. Dan Nabi mengatakan kalau orang memiliki 3 anak perempuan dijaga dengan baik, akan menjadi pembuka jalan baginya ke surga. Lalu sahabat mengatakan, bagaimana 2 ya Rasulullah? Walaupun 2, bagaimana 1? Walaupun 1. Adapun sebagai istri, Allah ingatkan wa ashiruhunna bil ma'ruf, gauli mereka dengan cara yang ma'ruf. Dan Rasulullah kalau ada seorang wanita meminta nasihat bahwa si fulan melamar dirinya, Rasulullah perhatikan selalu laki-laki yang memperlakukan istri dengan mulia. Sampai Rasulullah pernah mengatakan, jangan kamu terima dirinya, karena dirinya suka berbuat kasar pada istrinya. Dan tidak ada orang yang lebih halus dalam memperlakukan istrinya seperti Nabi kita Muhammad SAW. Bukan 1. Istrinya diperlakukan dengan mulia, dan Rasulullah bukan karena dikuasai oleh syahwat. Istri yang dinikahi sebagian besar wanita-wanita yang sudah tua. Hanya Sayyidah Aisyah seorang gadis, tapi yang lain semua wanita-wanita yang nikahnya pun atas isyarat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana beliau perlakukan istrinya dengan mulia. Baik yang muda maupun yang tua, yang cantik, yang kurang cantik, diperlakukan dengan mulia. Jadi bagaimana kehadiran Rasul betul-betul mengangkat martabat manusia, membebaskan mereka semua dari berbagai macam belenggu yang membelenggu mereka, dan manusia semua setara di hadapan Allah. Dahulu kala laki-laki yang punya hak untuk melakukan interupsi, tapi semenjak masa Rasul, perempuan berani untuk melakukan interupsi, kritikan, bahkan terhadap penguasa. Seperti yang diucapkan Khawlah di hadapan Umar ibn Khattab. Dia mengatakan, ingat dulu wahai Umar, pada saat itu beliau sebagai Amirul Mukminin, dulu kamu hidup dalam masa jahiliyah, minum minuman keras, berkelahi, melakukan perbuatan jahiliyah, lalu Allah keluarkan kamu dan masukkan kamu dalam hidayah dan petunjuknya. Lalu sekarang Allah tempatkan kamu sebagai pemimpin kami, fattaqillaha fina, bertakwalah kamu kepada Allah dalam urusan kami. Mana mungkin saat ini orang berbicara seperti ini. Jadi bagaimana wanita punya kedudukan yang begitu mulia. Dimulai dari Rasul kepada keluarganya, diikuti oleh sahabat-sahabatnya. Semenjak saat itu hadirin sekalian, pandangan masyarakat berubah total. Dan Nabi mengatakan, khairukum li ahli. Yang paling baik dari kalian, yang paling baik kepada keluarganya. Tidak pernah Rasulullah menggunakan kata kasar pada istrinya. Kalau Rasul tidak suka seperti permintaan istrinya, beliau berdiam, lalu beliau menjauhi mereka semuanya. Sebagai peringatan bahwa beliau tidak suka dengan apa yang mereka lakukan. Tapi tidak pernah mengeluarkan kata-kata kasar. Maka orang yang mengikuti Rasul harus mencontoh juga ucapan dan tutur katanya jauh dari kata-kata yang tidak baik. Jadi kemerdekaan dari penindasan sosial, dari penganiayaan, begitu pula dari Dari kasta-kasta yang memuliakan sebahagian, merendahkan sebahagian. Kalau dahulu kala satu suku yang banyak anaknya, keluarganya yang banyak, hartanya yang termulia, pada saat itu yang termulia adalah orang yang beriman dan bertakwa. Satu waktu Abu Sufyan, Muawiyah, Bilal beri depan pintu Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Ingin masuk. Ternyata yang diizinkan masuk Bilal. Sedangkan Abu Sufyan dan Muawiyah tidak diizinkan untuk masuk. Marah Abu Sufyan. Kenapa ini hamba sahaya, gagak hitam yang berkulit hitam diizinkan masuk, sedangkan kami pemuka Quraisy tidak diizinkan masuk. Pada saat itu Muawiyah nyeletuk. Dulu waktu Rasulullah diperangi, Bilal bersama Rasul, sedangkan kamu yang mengangkat bendera untuk memerangi Rasul. Artinya pengakuan dari Muawiyah sendiri. Begitu juga ketika hari sekalian Fathu Mekah, yang mengumandangkan adzan Bilal. Pada saat itu pemuka-pemuka Quraisy merasa apa? Kenapa gagak hitam ini dibiarkan untuk mengumandangkan adzan? Mereka masih hari sekalian terbawa oleh apa? Oleh
warisan jahiliyah karena masuk Islamnya mereka bukan karena pendidikan, karena kalah perang. Karena terpaksa, tidak mampu lagi untuk melawan, akhirnya mereka hadirin sekalian menyerah masuk ke dalam Islam. Waktu yang membuktikan apakah betul-betul mereka beriman. Jadi beda orang yang bersama Rasul mendapatkan pendidikannya, menyerap akhlak beliau dengan masyarakat jahiliyah pada saat itu. Nah, siapa yang kita ikuti saat ini? Rasul? Apakah para pemuka jahiliyah? Kalau kita mengikuti Rasul, seharusnya kita berusaha menyerap kehidupan beliau. Tidak perlu kita mengatakan kita Ahlus Sunnah. Buktikan melalui perilaku kamu betul-betul menyerap dan melaksanakan akhlak beliau. Oleh karena itu kalau Bapak Ibu ingin tahu paling jelas sunnah Rasul, baca Al-Quran. Tiap ada seruan dari Allah yang berisikan bimbingan dan perintah, Rasulullah yang terdepan dalam mengamalkan. Jadi pada saat Allah memanggil orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa' asa an yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Ayat-ayat yang memberikan bimbingan kepada masyarakat Islam, jangan sebahagian kalian mengolok-olok sebahagian yang lain. Bisa saja mereka lebih baik dari kalian. Begitu juga jangan sebahagian wanita mengolok-olok sebahagian yang lain. Bisa-bisa yang mereka sepelekan justru lebih baik dari mereka. Jangan kalian saling mencaci, jangan kalian memberikan julukan yang tidak patut. Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Seburuk-buruknya nama setelah orang beriman adalah nama fasik. Dan ini perbuatan fasik. Wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Siapa yang tidak bertobat, maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Ketika ayat ini turun, Rasulullah terdepan dalam mengamalkannya. Sedangkan kita kaum muslimin saat ini mengaku sebagai Ahlus Sunnah atau mengaku sebagai Syiah, tapi ternyata apa? Kita gemar mencerca kelompok yang lain, mencaci mereka, mengolok-olok mereka. Apa kita lebih baik dari mereka? Maka saya memandang umat Islam ini betul-betul kesian, amat picik. Ketika katakan umpamanya Ahlus Sunnah menyerang Syiah atau Syiah menyerang Ahlus Sunnah, tidak akan menghasilkan kecuali kebencian, permusuhan, dan menguntungkan pihak musuh. Oleh karena itu setiap kali kita menghadapi Zionis Israel, mulai isu Syiah Sunnah muncul kembali. Di tengah-tengah kebutuhan untuk bersatu, mulai isu Syiah Sunnah dan lain sebagainya. Padahal seharusnya kita duduk sama-sama, berdialog, mencari kebenaran, memperbaiki kesalahan kita. Tapi yang ada, budaya kita budaya mengolok-olok, mencaci, memaki, memberikan julukan. Bukan kita maju, bukan kita berkumpul bersama kafilah Rasul, kita hanya dikumpulkan bersama kafilah iblis. Semua ayat Quran yang dimulai dengan seruan ya ayyuhalladzina amanu, maka Rasul orang yang pertama menjalankan perintah Allah yang paling jauh dari apa yang dilarang oleh Allah. Oleh karena itu kalau kita ingin melihat sunnah Rasul yang sebenarnya, bukan sunnah yang dibuat-buat, semua kita jumpai dalam kehidupan yang diamalkan Rasul yang diserap dari Al-Quran Al-Karim. Di samping kebebasan dari penindasan, penganiayaan, juga kebebasan dan kemerdekaan dari kebodohan menuju kehidupan yang terang benderang. Di mana Allah melarang kita untuk mengikuti sesuatu tanpa dasar ilmu. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan sekali-kali kau mengikuti sesuatu tanpa dasar ilmu, karena baik pendengaranmu, penglihatanmu, begitu pula akalmu, kecerdasanmu, hatimu kelak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka umat Islam dibebaskan dari khurafat, dari takhayul, dari tradisi budaya yang tidak benar, agar mereka betul-betul apa? Melihat dengan cerdas, dengan dasar kebenaran dan memilih yang benar dari manapun dia berasal, meninggalkan yang salah walaupun terdapat dalam diri mereka. Kemudian juga pembebasan dari wawasan dunia yang sempit menuju wawasan dunia dan akhirat. Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu mengutus beberapa sahabat di bawah pimpinan Rabi' bin Amir, kalau tidak salah 2 orang. Di bawah pimpinan Rabi' bin Amir.
datang ke hadapan penguasa Persia. Pada saat itu Kisra telah digulingkan, naik Rustum sebagai penggantinya. Datang Rabi bin Amir dengan temannya, dengan pakaian yang amat sederhana, masuk ke istana Kisra. Kalau dahulu mereka masuk dengan menunduk-nunduk, tersilau dengan pemandangan istana yang begitu megah, karpet yang terhampar, ternyata mereka jalan dengan tegak. Karena mereka tidak lagi melihat kebesaran dunia, mereka melihat Allah. Mereka berjalan dengan tegak, tiba di hadapan penguasa Persia pada saat itu. Lalu penguasa Persia melihat mereka tidak sujud. Padahal dulu pada masa jahiliyah mereka sujud di hadapan Kisra. Ditanya, kenapa kalian tidak sujud? Dijawab mengatakan, nahnu qaumun la nasjudu illa lillah. Kami kaum tidak akan sujud kecuali hanya pada Allah. Lalu kepada penterjemahnya penguasa Persia bertanya, apa yang membawa kalian kemari? Apa kalian lapar? Kalian butuh pakaian? Butuh bantuan? Kami akan kirimkan kembali bawa pasukan kalian. Itu dalam benak Rustum. Dijawab oleh mereka, innallaha ta'athana linukhrija man sya'a min ibadatil ibad ila ibadatillahil wahidil ahad. Sesungguhnya Allah mengutus kami untuk mengeluarkan siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya, dari penyembahan terhadap makhluk menuju penyembahan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kelanjutannya, betapa indahnya ucapan beliau. Wa min biqid dunya ila sa'atil akhirah. Dari wawasan duniawi yang sempit menuju wawasan dunia dan akhirat yang luas. Hingga kita tidak hidup hanya untuk kehidupan dunia ini. Wa min jawril adyan ila adil Islam. Dari kezaliman agama-agama yang lain yang menindas, yang membuli, yang merendahkan manusia, merendahkan martabat manusia, yang juga apa? Memasung akal fikiran mereka hingga tidak dapat berpikir dengan bebas, mengeluarkan mereka dari kezaliman agama yang bermacam-macam menuju keadilan Islam. Ketika mereka mendengarkan ucapan orang yang dianggap orang Badui, yang rendah miskin, marah luar biasa. Langsung dia perintahkan pengawalnya, berikan 2 kantong tanah pada 2 orang ini. Mereka mengambil tanah tersebut, mereka pikul keluar dengan mulia. Langsung dia berbicara pada temannya. Ternyata mereka telah menyerahkan tanah mereka dengan tangan mereka sendiri. Ketika kembali menyampaikan kabar gembira kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, ketika ditanya bagaimana keadaan kalian, dia mengatakan Kisra atau penguasa Persia telah menyerahkan negerinya dengan tangannya sendiri. Berkobar peperangan, Persia mengalami betul-betul kehancuran. Akhirnya negeri mereka hadirin sekalian berubah, yang tadinya mereka orang-orang yang menyembah api menjadi orang-orang yang beriman dengan rahmat Allah. Oleh karena itu jangan sebutkan Persia, jangan sebutkan Arab. Allah hanya melihat mereka-mereka yang beriman dan bertakwa. Ini jahiliyah pada masa ini masih terus dikembangkan dan ditiupkan. Membuat kebencian di antara kita terus berkecamuk, lupa bahwa kita ini merupakan hamba-hamba yang kelak akan berdiri di hadapan Allah. Allah akan melihat perbuatan kita, bukan melihat klaim dan slogan yang kita buat. Oleh karena itu kita bercita-cita dari mulai awal. Dimulai dari radio silaturahmi, yang artinya menyambung hubungan rahim di antara kita. Kemudian juga ummatan wahidah. Kita berharap juga radio, TV yang lain dapat bersatu mengajak kepada Islam yang satu dan umat yang satu. Tidak lagi dibatasi oleh batasan-batasan kelompok, golongan, dan semua di hadapan Allah sama. Demikian pula kita perlakukan mereka juga semua dengan sama tanpa membeda-bedakan. Baik kaya maupun miskin. Baik orang yang bernasab mulia maupun yang biasa. Kita harus memandang mereka sama, memuliakan mereka sebagaimana Nabi telah memuliakan juga sahabat-sahabat. Oleh karena itu bertepatan dengan peringatan Maulid Rasul, berarti kita memperingati juga hadirin sekalian hari kemerdekaan bangsa Indonesia, tapi dalam arti yang lebih luas. Karena apa artinya kemerdekaan dari penjajahan Belanda atau Portugis kalau sesama bangsa kita menjajah saudaranya? Kalau sesama bangsa kita memperbudak, membuli anak-anak bangsa. Oleh karena itu,
kemerdekaan kita pada saat ini yang dikumandangkan pada tahun 45 belum sempurna. Kita berharap ulama-ulama kita jangan lagi menyibukkan umat dengan hal yang sepele, tapi mendidik anak bangsa untuk memiliki jiwa yang merdeka, memiliki kehormatan dan harga diri. Jangan sekali-kali merendah di hadapan harta atau pemilik harta. Jangan merendah di hadapan orang yang berkuasa, karena mereka sebetulnya sama dengan kita. Tapi sayang, sungguh sayang, sikap kebanyakan kita ini masih suka merendah di hadapan orang yang punya kekuasaan atau berharta. Saya ingat hari sekalian sebagai penutup, ada salah satu saudara kita dari partai Islam. Tadinya berkumpul di halqah yang sama, di majelis yang sama. Tahu-tahu salah seorang dari mereka menjadi anggota DPR. Langsung sikap teman-temannya berubah. Dan sikap dia juga apa? Berubah. Mulai pakaian, kendaraan, kemudian cara juga menyapa, dan juga lingkungannya memaklumi hal tersebut. Padahal apa yang dilakukan ini kalau kita perhatikan tidak layak sama sekali. Seharusnya dia sebagai seorang yang terpilih bersikap merendah di hadapan teman-temannya. Tidak menunjukkan keangkuhan, kebanggaan. Tapi sayang, mental kita belum merdeka. Oleh karena itu jangan kita sibukkan umat dengan recehan-recehan yang sepele-sepele, masalah perbedaan-perbedaan yang tidak menyentuh sunnah Rasul dalam artinya sebenarnya. Masalah kunut, masalah baca Yasin malam Jumat, meletakkan tangan atau menggerakkan jari. Saya bilang kemana kita akan dibawa kalau umat Islam seperti ini? Mereka berdiam di hadapan kezaliman, di hadapan korupsi, di hadapan juga pergaulan bebas, kemudian LGBT yang sedang dikumandangkan. Tapi kita sibuk. Alasannya kita berjihad dalam bidang sunnah. Saudara-saudara kita di Gaza dibantai dan dianiaya. Mereka mengatakan tidak perlu kita berjuang bersama mereka. Mari kita berjihad menegakkan sunnah. Sunnah yang dimaksudkan hal-hal yang sepele tadi. Akhirnya kita bukan semakin pandai, tapi semakin bodoh. Bukan maju, semakin apa? Dan kita tahu dari masa ke masa, selalu hadirin sekalian, kita ini hanya memilih pemimpin yang telah disiapkan. Bukan mempersiapkan dari bawah. Pemimpin yang sudah disiapkan, begitu dia melakukan penyimpangan, kita hanya dapat kecewa. Pada saat kampanye mendengarkan janji-janji yang indah, tapi begitu diangkat menjadi pemimpin, seolah-olah mereka tidak pernah mendapatkan dukungan dari rakyat. Oleh karena itu wajib kita berjuang untuk menyempurnakan kemerdekaan bangsa kita dengan menanamkan rasa kehormatan dalam hati anak-anak kita. Saudara-saudara kita, jangan seperti IPDN. Orang sebelum masuk menjadi pegawai negeri diberikan training di IPDN, ditendang, dipukul, diinjak, tidak boleh menjawab, tidak boleh melawan. Kalau begini caranya, mereka hanya jadi budak, bukan pejabat-pejabat yang akan membela bangsa maupun negara. Jadi kita ingin betul-betul apa? Pendidikan yang menanamkan kehormatan, harga diri dan kemuliaan, seperti yang kita dengar dari Genghis Khan ketika dia menyatukan bangsa Mongol. Ketika satu hari bangsa Kim datang ke tengah-tengah bangsa Mongol, pada saat itu masih rendah. Tahu para pemuka kerajaan Kim melontari koin-koin untuk dipungut oleh anak-anaknya. Salah seorang anak dari bangsa Mongol mengambil koin tersebut, dilontarkan ke muka pembesar Kim. Untuk menunjukkan apa? Mereka tidak menerima kehinaan. Pemberian seperti ini penghinaan. Oleh karena itu kita harus tanamkan di hati anak kita, baik dalam berbuat, dalam memberi, menerima, semua dengan cara yang terhormat. Oleh karena itu mulai dari kita perlakukan manusia dengan hormat, dengan kata-kata yang baik, kata-kata yang santun, mudah-mudahan bisa berbekas pada anak dan keluarga kita, dan hormati sesama kita seperti yang diajarkan Rasul, baru kita orang-orang yang menyerap sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Demikianlah para jamaah sekalian, kita memperingati Maulid Rasul berarti memperingati kemerdekaan umat manusia. Dan mudah-mudahan silaturahmi, ummatan wahidah dan radio yang lain bisa bersama-sama mengajak umat untuk bersatu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di tengah-tengah kita kebetulan ada Bapak Ihsan Thalib ini, yang suka membaca berita dengan sentuhan-sentuhan yang menyentuh hati. Nanti insya Allah kita akan dengarkan sambutan beliau mungkin setelah Ustaz Hamzah atau sebelumnya. Ya. Jadi ummatan wahidah ini bukan saingan silaturahmi, tapi merupakan
merupakan rekanan underbow di bawah silaturahmi bersama-sama kita berjuang menuju ummatan wahidah, berlomba-lomba dalam memperjuangkan persatuan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ